Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan untuk materi berikutnya adalah mengenai oral health epidemiologi. Jadi sebetulnya masih kelanjutan dari ukuran frekuensi penyakit tersebut. Oral health epidemiologi ini oral health atau misalnya kesehatan gigi mulut itu jadi apa ya, keadaan di mana rongga mulut itu tidak dalam keadaan sakit apapun, ya. Mau ada kelainan-kelainan juga, baik berarti di orang maksulofasial, baik misalnya di dalam untuk yang dalam dia mau mulut, kemudian sampai ke wajah, kemudian misalnya terjadi adanya cancer, kemudian ada defek sampai cleft, misalnya baik di bibir atau maupun di langit-langit, terus ada periodontal disease juga, karies, apapun, jadi tidak ada terjadinya kelainan di dalam rongga mulut atau ora maksilofasial, ya, yang berhubungan dengan rongga mulut. Jadi harus dalam keadaan sehat, baik dalam gigi lubang, misalnya bebas gigi lubang, bebas juga penyakit periodontal. Jadi dalam keadaan sehat, bebas dari rongga apa namanya kelainan di dalam rongga mulut. Kemudian kita bicara epidemiologi, ingatkan lagi, jadi distribusi yang mempelajari atau determinan yang mempengaruhi kesehatan di dalam suatu populasi atau faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit, ya. Oral health epidemiologi, jadi oral epidemiologi yang mempelajari distribusi penyakit mengenai kesehatan gigi mulut yang berhubungan dengan status kesehatan gigi mulut di suatu populasi yang berhubungan dengan masalah kesehatan gigi mulut terutama. Konsepnya sama seperti sebelumnya, konsepnya adalah berdasarkan segitiga epidemiologi, ada agent, ada host, dan ada environment, ya. Ini adalah contohnya dari konsep epidemiologi itu sendiri. Jadi ada transitional science, ya. Kalau dari triad segitiga epidemiologi, ada bedside, ada bench, ada population. Harus seimbang dari segitiga epidemiologi sendiri. Bedside apa saja? Ada clinical science, ada patient orient atau orientasi pasien, kemudian diagnosis, ada treatment, dan ada prognosis. Populasinya ada apa saja? Siapa yang terkenanya? Komunitas. Kemudian natural history itu adalah riwayat alamiah penyakitnya seperti apa, causes penyakitnya seperti apa, pencegahannya seperti apa. Kemudian bench itu ada apa saja, ada mekanismenya, ada drug development apa saja, kemudian ada patologisnya seperti apa. Ini adalah triad biomedical science. Kemudian jika kita berbicara epidemiologi, konsep yang lain adalah segitiga epidemiologi, keseimbangan dari agent, host, dan environment. Agent ada apa saja? Ada biological, ada nutritional, ada physical, ada mechanical. Kemudian kalau host ada apa saja? Ada demographic, ada biological, ada social and economy. Environment apa saja? Ada physical, ada biological, dan ada sosial. Ya, agent ada apa saja? Mikroba, virus, jamur, dan lain-lain, ya. Baik kimia juga bisa menyebabkan menjadi agent. Untuk host apa saja? Ada apa dari manusia itu sendiri, kemudian dari jenis kelamin, dari usia, kemudian dari status ekonomi, dan lain-lain. Lingkungan apa saja? Ada sanitasi, ada air, ada udara, ada lingkungan, dan lain-lain. Kemudian epidemiological of oral disease and conditions itu ada yang paling banyak ditemukan itu adalah dental karies, kemudian ada periodontal disease, ada oral cancer, dan ada other oral disease. Misalnya dari ortodontik bisa menyebabkan traumatic ulcer, ya. Nah, kemudian jika kita berbicara epidemiologi sebetulnya banyak. Salah satunya adalah epidemiologi karies. Epidemiologi karies itu berbicara mengenai epi, atas, demos, penduduk, logos, ilmu. Ilmu yang mempelajari penduduk. Epidemiologi studi umum mempelajari penyebaran atau determinan suatu penyakit sehingga dapat menanggulangi kesehatan masyarakat. Jika kita berbicara karies, mungkin sudah belajar sedikit di blog-blog sebelumnya, yaitu demineralisasi akibat hilangnya struktur email, dentin,
kemudian sampai ke pulpa, sampai ke menyebabkan ke sementum. Definisi dari karies itu sendiri yaitu dekomposisi secara perlahan akibat hilangnya kristal hidroksiapatit dari email. Dari karies gigi menyebabkan atau penyakit infeksi mikroba, kehilangan struktur gigi, menghasilkan pelarutan sehingga terjadinya daerah yang jaringan tersebut terkalsifikasi, mikrobanya progresif, mengalami peningkatan sehingga mengenai struktur jaringan karies gigi, menyebabkan demineralisasi, terbentuklah kavitas atau rongga. Etiologinya, jika kita berbicara epidemiologi, berarti berbicara mengenai penyebabnya juga, yaitu berdasarkan diagram ini ada 3, ada bakteri, ada dari tooth atau gigi, dari sugar. Jadi harus ada mikrofaktorial ini atau multifaktorial atau faktornya multifaktorial, bukan hanya satu. Dia tidak bisa disebabkan sama bakteri saja, tidak bisa disebabkan karena sugar saja, tidak bisa disebabkan karena sugar aja. Jadi harus ada kompilasi dari ketiga penyebab faktor ini. Ya. Nah, jika kita berbicara patogenesis karies, kalau menurut dari berdasarkan dari triad ini sebetulnya masih turunan dari triad epidemiologi ya, ada dari host, kemudian ada agent, kemudian ada environment. Kalau dari hostnya apa? Hostnya berarti dari gigi. Kemudian atau oral hygiene untuk agentnya dari saliva gitu. Dari host ya, ini host defense. Kemudian mikrobanya dari mana? Biofilm. Karbohidrat. Untuk environment-nya dari mana? Dari ini. Atau patogenesis karies yang di sini berbicaranya dari indirect factors dan direct factors. Direct factors-nya adalah dari fermentasi karbohidrat, kemudian di dalam rongga mulut atau host defense-nya ada biofilm, flora rongga normal, jika tidak seimbang menjadi patogenetik atau menjadi patogen floranya menyebabkan asam sehingga di sini terjadi demineralisasi. Tidak diimbangi remineralisasi menyebabkanlah sign and symptoms karies. Remineralisasinya dari mana? Dari saliva sebagai host defense, dari fluoride, dari oral hygiene yang baik. Ini adalah direct factor. Karies bisa menyebabkan dari indirect factor. Ada. Apa? Dari income atau misalnya sosioekonomi, dari sosioekonomi status, pendidikan atau educational status, dari genetics, dari usia, dan dari pelayanan kesehatan ke kedokteran gigi. Bisa dibaca pada kotak di sini penyebab utama karies, dan ada di sini tuh ada penyebab utama karies itu adalah faktor patogen yang warna merah. Kalau faktor protektif ini adalah yang warna hijau. Jadi warna merah ini yang tadi saya sebutkan dari fermentasi karbohidrat itu sendiri. Kemudian jika kita berbicara untuk epidemiologi selain patogenesi karies, kita juga berbicara mengenai pengukuran dari karies itu sendiri. Pengukuran karies itu ada ukuran epidemiologi yaitu ada indeks DMF, DMFT, kemudian juga menunjukkan terjadinya gigi lubang yang tadi sudah disebutkan di ukuran frekuensi penyakit. Ini adalah komponen decay, jadi giginya mengalami gigi lubang. Kalau komponen M berarti gigi yang sudah dicabut dan di field itu sudah ditambal. Ini adalah rumusnya dan ini adalah kategori WHO-nya. Prevalensi juga ini sudah disampaikan sebelumnya. Sekian mengenai epidemiologi karies. Nah, kemudian di sini adalah mengenai epidemiologi karies sendiri itu berbicara epidemiologi karies berarti ada triad epidemiologi, yaitu ada host, ada agent, ada environment. Jadi ada berdasarkan geografik untuk environment, kemudian host itu ada juga berdasarkan ras, usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Ini adalah untuk berdasarkan host dari ras, usia, jenis kelamin, keturunan, gangguan emosional, diet dan nutrisi, status sosioekonomi, waktu terjadinya karies. Terjadinya berdasarkan lokasi dan ada saliva juga untuk host. Kemudian untuk agent itu ada mikroflora dan ada diet. Untuk faktor lingkungan ada geografis, ada urbanisasi atau perpindahan penduduk, ada nutrisi, sosioekonomi, dan juga ada efek nutrisi. Ini adalah mapping dental karies ya, terjadi di berbagai dunia. Ada sampai misalnya di Indonesia ini juga termasuk. Nah, ini adalah gambaran berdasarkan klasifikasinya. Jadi Indonesia ini berunsur warnanya agak orange, berarti termasuk ke dalam yang moderate. Untuk di Indonesia sendiri prevalensinya menurut Riskesdas tahun 2018 ada 88,8 dengan indeks DMFT-nya itu adalah 7,1. Dan juga ini adalah untuk development goals ya. Karies juga termasuk ke dalam development goals. Jadi global goals oral health.
Jika kita berbicara mengenai faktor penyebab, kenapa, kemudian pengukuran, kita harus tahu pencegahan karies. Sama seperti dari preventif epidemiologi sendiri, ada primary, ada secondary, dan tersier. Ini adalah untuk primary prevention. Primary prevention atau di sini ada periode prepatogenesis dan ada patogenesis. Ini adalah kita sebutnya level pencegahan terjadinya karies itu level apa namanya Clark. Ada 5 tahapan, ada health promotion, ada specific promotion, ada early diagnosis and prompt treatment, dan ada extensive or rehabilitation treatment. Kemudian pencegahan karies yang sudah dilakukan untuk komunitas itu adalah melakukan terapi remineralisasi melalui kegiatan usaha kesehatan gigi sekolah di Indonesia. Ini adalah referensinya. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.